Selamat pagi anak-anak. Kalau Kak menyapa dengan selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Nah, gitu ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, dan juga lanjut. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ya, semangat ya pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa semoga apa yang kita lakukan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu anak Naruto maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah wa rizukni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Kak Afa akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Naruto hadir? Hadir. Neji? Hadir. Kiba? Hadir. Oke. Choji? Hadir. Shikamaru? Hadir ya. Sasuke? Hadir. Sakura? Hadir. Ino? Hadir. Tenten? Hadir. Alhamdulillah. Hinata? Hadir. Tamari? Hadir. Konan? Hadir. Orochimaru? Udah hadir? Kemana? Oh, sakit. Ayo kita kirimi Fatihah Orochimaru supaya dia cepat sembuh dan bisa ikut belajar dengan itu lagi. Al-Fatihah. Sebelum mulai pelajaran, untuk lebih semangat lagi karena ada itu Choji, Ino sama Sakura kok masih lemes, Kak Afa ajak tepuk dan nyanyi dulu ya. Kalau kau suka Kak Afa tepuk tangan. Kalau kau suka Kak Afa tepuk tangan. Kalau kau suka Kak Afa ya memangnya begitu. Kalau kau suka Kak Afa tepuk tangan. Kalau kau anak pintar petik jari. Kalau kau anak pintar petik jari. Kalau kau anak pintar ya memangnya begitu. Kalau kau anak pintar petik jari. Kalau kau anak soleh bilang hore, hore. Kalau kau anak soleh bilang hore, hore. Kalau kau anak soleh, ya memangnya begitu. Kalau kau anak soleh bilang hore, hore. Kalau kau anak hebat semuanya. Kayak alhamdulillah sudah kelihatan ya. Ini sudah berkeringat, semangatnya sudah keluar, berarti sudah siap untuk melakukan pelajaran. Selanjutnya Kak Fa mau tanya, ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Coba Sakura. Nah ya, tentang lingkungan alam dan buatan. Sip. Sasuke coba masih ingat pengertian dari lingkungan alam dan buatan? Oke, baik sekali ya. Lingkungan alam itu terjadi karena alam itu sendiri atau terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lingkungan buatan itu terjadi karena adanya campur tangan manusia. Nah, dibuat oleh manusia. Sip, bagus sekali ya. Oke, selanjutnya materi sekarang ini adalah contoh-contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan dan juga cara melestarikannya ya. Siap, paham ya? Oke. Nah, sekarang Kak Afa akan menunjukkan video tentang lingkungan alam dan buatan beserta contohnya. Oke, nanti videonya dilihat, dicermati, nanti kita simpulkan sama-sama. Udah siap lihat video ya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sumber Belajar. Ini kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan merupakan semua yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa perbedaan lingkungan alam dengan lingkungan buatan?
Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan. Contoh yaitu gunung, danau, sungai, hutan, pulau, dan juga laut. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya waduk, kolam, sawah, kebun, jalan, bangunan, stasiun, dan rumah sakit. Selanjutnya, apa manfaat dari lingkungan? Manfaat kenampakan alam di sekitar manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Yang kedua, sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencuci, mandi, dan juga untuk irigasi. Yang ketiga, pantai. Penduduk pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Kamu juga dapat menjumpai tambak di sekitar pantai. Ada pelabuhan bongkar muat barang dan transportasi antar pulau juga terdapat di pantai. Pantai sangat penting bagi penduduk. Selanjutnya, lingkungan buatan. Yang pertama adalah rumah. Apa manfaat rumah? Rumah merupakan sebagai tempat tinggal, sehingga rumah bisa dimanfaatkan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang membahayakan kita, contohnya binatang buas. Yang kedua, jalan. Jalan digunakan oleh manusia untuk sarana berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga jalan yang baik akan mempermudah kita mencapai tempat yang kita tuju. Yang ketiga, sawah. Sawah banyak terdapat di daerah pedesaan. Sawah sangat bermanfaat bagi manusia, misalnya untuk menanam padi, jagung, dan juga palawija. Yang keempat, pasar. Pasar dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga di dalam pasar bisa terjadi transaksi jual beli. Sobat sumber belajar yang berbahagia, demikian penjelasan saya tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jangan lupa subscribe channel Sumber Belajar. Sampai jumpa. Sudah lihat kan video-video tentang lingkungan alam dan buatan. Nah, materi kita hari ini contoh-contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan juga cara melestarikannya. Nah, kita coba lihat ke contoh lingkungan alam. Nah, yang pertama adalah gunung. Gunung adalah ciptaan Allah. Nah, makanya manusia tidak akan bisa membuat gunung. Makanya dinamakan lingkungan alam. Terjadi karena ciptaan Allah atau alam itu sendiri. Ya. Di pegunungan sana itu banyak sekali pohon-pohon yang sangat besar dan akar-akarnya juga besar. Kekayaan alam yang sangat melimpah di sana. Nah, pohon-pohon tersebut digunakan untuk mengantisipasi kalau ada air hujan yang melimpah. Nah, akar-akarnya itu bisa menyerap air. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Dan pohon-pohonnya itu juga akan dibuat oleh orang-orang yang memang hanya membuat kursi, meja, ataupun perabot rumah yang lainnya.
Di sana juga ada pemandangan yang sangat indah. Biasanya orang-orang yang suka mendaki itu ke sana untuk melihat pemandangan yang sangat indah itu. Ya. Selanjutnya sungai. Sungai itu biasanya digunakan untuk orang-orang untuk mengairi sawah, ya, khususnya di pertanian. Ya. Kalau orang-orang itu menanam padi itu sangat membutuhkan banyak air. Nah, makanya ketika lama tidak hujan, ya, digunakanlah sungai itu dengan cara entah diairkan dengan secara tradisional ataupun dengan menggunakan desal. Dan juga biasanya orang itu menggunakannya untuk mandi atau mencuci pakaian mereka. Ya. Nah, selanjutnya adalah mencari ikan. Nah, di sana ada banyak sekali ikan, ada ikan sepat, ikan mujair, ikan wader, ikan bedek, ikan lele dan yang lainnya. Ya, ikan air tawar lah ya. Pantai. Orang-orang yang rumahnya dekat pantai itu mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dia mencari ikan-ikan di laut. Sangat besar ikan-ikannya, ada ikan paus, ikan hiu, ikan apa lagi? Ikan teri, ya, itu ikan kecil tapi juga ikan air asin. Ya. Dan juga airnya itu bisa digunakan untuk membuat garam. Manusia yang mengolahnya. Selanjutnya lingkungan buatan. Yang pertama adalah rumah. Nah, rumah itu adalah buatan manusia. Gunanya untuk apa? Untuk tempat kita berlindung, melakukan aktivitas-aktivitas pribadi kita. Ya. Yang kedua adalah jalan. Nah, kalian dari rumah ke sekolah ini berangkat naik sepeda, ya, menggunakan jalan. Dibangunnya jalan untuk memudahkan kita untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah sawah, tempat untuk menanam bahan pangan. Contoh ada padi, terus apa lagi? Gandum, jagung, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya adalah pasar. Nah, ngerti pasar ya? Nah, di mana tempat orang-orang melakukan jual beli. Ya. Mungkin ada salah satu mungkin coji yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang di pasar. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah rumah sakit. Tempatnya orang-orang sakit. Nah, dibuatnya rumah sakit. Nah, ketika kamu sedang sakit atau keluargamu sakit, itu akan dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter-dokter di sana. Selanjutnya bangunan-bangunan sekolah. Nah, untuk menampung ya, orang-orang yang ingin bersekolah atau menempuh dunia pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke materi cara-cara melestarikan lingkungan alam dan buatan. Ya. Nah, maka dari itu, Kak Ava akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya, dengarkan ya, saya bacakan. Kelompok pertama, Choji, Shikamaru, dan Sasuke. Namanya harimau. Kelompok 2, Naruto, Neji, dan Kiba. Namanya elang. Kelompok 3, Sakura, Ino, dan Tenten. Nama kelompoknya Dahlia. Kelompok 4, Hinata, Tamari, dan Conan. Namanya kelompok Mawar. Oke ya, Kak Ava kasih waktu berapa ya? 7 sampai 10 menit untuk mengerjakan. Cari cara untuk melestarikan lingkungan alam dan buatan. Masing-masing kelompok membuat 3 cara. Ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan kita bahas sama-sama lagi. Oke ya, selamat. Oke, waktunya habis. Mari tugasnya dikumpulkan. Ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita mulai dari kelompok 1, kelompok harimau. Ya.
kelompoknya Choji, Shikamaru, dan Sasuke. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Nah, ketika kita mengetahui ada sampah berserakan, nah, ayo kita ambil dan kita buang ke tempatnya. Dan ketika kita lagi makan sesuatu, jajan ataupun yang lain, nah, kita langsung buang sampah itu di tempat yang telah disediakan. Banyak sekali tempat-tempat sampah, tetapi orang-orang itu tidak peduli dengan tempat itu. Mereka tetap seenaknya membuang sampah sembarangan. Ya, jangan ditiru seperti itu ya. Jadilah anak baik. Sip. Nomor 2, hindari tebang liar. Tebang liar itu apa? Seenaknya menebang pohon-pohon yang masih kecil. Nah, ketika kita mau menebang pohon, kita harus melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih itu gimana? Nah, ketika kita mau menebang pohon, kita lihat pohon ini sudah masuk usianya ditebang atau belum, sudah bisa ditebang atau belum. Nah, ketika masih kecil kita tebang, kan kasihan juga. Ya, kita ketebang yang memang sudah tua, yang sudah besar, itu kita tebang. Nomor 3 adalah membersihkan lingkungan setiap hari. Nah, ini kalian harus mencintai kebersihan. Nah, ketika kalian pagi-pagi masih di rumah, ya sebelum berangkat sekolah, membersihkan kamar tidur, membersihkan halaman, membersihkan lingkungan sekitar kalian. Dan juga di sekolah pun, di kelas ataupun di halaman sekolah, ketika kalian melihat lingkungan itu kotor, nah, ayo dibersihkan supaya kita menjadi sehat. Karena lingkungan yang kotor itu bisa menjadi sarang penyakit nih, biasanya digunakan untuk sarang nyamuk. Nah, nanti malah kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Makanya bahaya. Oke, bagus kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2, Naruto, Neji, dan Kiba, kelompok elang. Ya, cara melestarikan lingkungan. Nomor 1, tidak merusak tanaman di sekitar. Nah, biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang jahil itu ya. Anak-anak yang sedang main, ada bunga-bunga yang sudah bermekaran, ya kan? Itu dicabut, dibuat lempar-lemparan ataupun yang lainnya. Biarkan ya, tanaman-tanaman seperti itu ya. Apalagi tanaman yang masih kecil, seenaknya kita cabuti, ya biarkan ya. Nomor 2, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Biasanya sungai-sungai yang dekat pabrik, itu pabrik-pabrik seenaknya langsung buang limbah kimia mereka di sungai. Nah, akibatnya apa? Lingkungan air itu akan tercemar dengan bahan-bahan lingkungan, bahan-bahan kimia tadi. Ya, maka dari itu, kalaupun besok kita mempunyai pabrik, bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Nomor 3, menanami kembali hutan yang gundul. Nah, ketika kita sudah menebang pohon tersebut, otomatis kan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, makanya kita tanami dengan bibit-bibit lagi. Jadi oke ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok dahlia, yaitu Sakura, Inu, dan Tenten. Nah, nomor 1, melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih itu berarti ya lawan katanya tebang liar tadi. Nah, tebang pilih itu sebelum menebang pohon itu ya memang dicek memang sudah waktunya ditebang atau belum. Kalau memang sudah waktunya ditebang, nah jadi boleh ditebang. Nomor 2, mencari ikan dengan cara tradisional. Nah, entah itu memancing atau memakai jaring atau sesar itu ya. Nah, itu tidak merusak lingkungan. Nah, biasanya orang-orang itu pakai yang namanya obat-obat kimia, ada yang atau bom itu ya. Nah, itu merusak lingkungan. Nah, bibit-bibit yang memang masih bisa tumbuh besar itu ikut mati. Jadi jangan lakukan itu ya. Nomor 3, menanam pohon di pinggir jalan. Memang jalan-jalan yang tidak ada pohonnya itu polusi udara itu luar biasa. Nah, makanya ketika kalian melihat jalan yang
tandus yang tidak ada pohonnya sama sekali. Nah, kalian tanami pohon. Ya, supaya apa? Supaya bisa menyeterilkan apa namanya itu, polusi udara ya. Jadi seperti itu, makanya sering-seringlah menanam tanaman ya, rajin menanam. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 4, Hinata, Temari, dan Tenten, kelompok mawar ya. Membuat terasering di dalam pegunungan. Membuat terasering di daerah pegunungan. Ya, terasering itu gunanya apa? Untuk mencegah terjadinya longsor. Nomor 2, mengurangi asap kimia. Nah, ini sekarang itu banyak orang-orang yang ngerokok ya. Anak kecil-kecil aja itu sudah rokok. Nah, maka dari itu, dari kalian di sini jangan merokok. Karena merokok itu tidak sehat, ya. Lebih baik kalian belikan buku ataupun apa daripada kalian belikan rokok. Nomor 3, mendaur ulang sampah. Nah, ini banyak sampah yang bertumpukan, tapi kalau memang ada orang yang kreatif, sampah-sampah itu akan dirubah menjadi benda-benda yang berguna. Contoh sedotan, ya, bekas sedotan itu bisa digunakan untuk hiasan bunga ataupun figura, dan juga bekas-bekas botol bekas ya. Botol bekas bisa digunakan untuk pesawat-pesawatan, bisa digunakan untuk pot, bisa digunakan banyak lah. Dan juga itu bekas kemasan kopi ataupun yang marimas ataupun yang lain, itu bisa digunakan. Nah, saya lihat di YouTube itu bisa digunakan untuk tas ataupun dompet, wadah tisu, dan masih banyak lagi. Coba kalian cari di YouTube banyak. Oke. Maka dari itu, mari kita rawat lingkungan kita, mari kita jaga dunia kita, ya. Supaya apa? Supaya dunia ini bersih, supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Karena sekarang itu banyak penyakit, apalagi sekarang itu musimnya banyak nyamuk. Jadi ketika ada sampah yang berserakan, itu bisa digunakan sebagai sarang-sarang nyamuk, apalagi sampah yang berair, dan juga kecoa, dan masih banyak lagi. Makanya mari kita hidup sehat, jaga lingkungan. Alhamdulillah telah usai pelajaran kita hari ini. Pesan Kak Fa, teruslah semangat belajar, rajinlah membaca, teruslah mencari ilmu dimanapun kalian berada. Jadikan setiap tempat itu sebagai sekolahan, jadikan setiap orang itu sebagai guru kalian. Susah di masa kecil kalian akan menentukan bagaimana kalian di masa depan kalian nanti. Tergantung perjuangan kalian seperti apa. Oke ya, mari kita tutup pelajaran kita hari dengan bacaan kafaratul majelis. Semoga apa yang kita lakukan tadi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.